Cerita perjalanan 3 hari di Bengkulu, perjalanan dari Jakarta. Pagi itu, saya bangun sebelum fajar. Jakarta masih remang-remang, jalanan mulai sibuk dengan kendaraan, tapi hati saya penuh antisipasi. Di bandara, saya duduk di dekat jendela pesawat, menatap langit biru dan awan putih yang lembut. Rasanya seperti meninggalkan kesibukan kota dan menuju sebuah dunia baru, di mana udara lebih hangat, lebih tenang, dan penuh cerita. Setibanya di Bengkulu, udara tropis langsung menyambut, hangat tapi segar, dengan aroma laut samar. Perjalanan pertama membawa saya ke Pantai Panjang. Hamparan pasir putih membentang sejauh mata memandang, ombak lembut menyentuh kaki saya. Saya berjalan perlahan, membiarkan pasir hangat menempel di telapak kaki, sesekali menyeka kamera untuk mengabadikan momen. Angin laut meniup rambut dan pikiran saya, seakan menghapus penat Jakarta. Sore hari, saya menuju Benteng Marlborough. Benteng tua ini berdiri kokoh meski waktu terus berjalan. Berjalan di atas temboknya, saya membayangkan para penjaga dan sejarah yang pernah terjadi di sini, perjuangan, pengorbanan, dan kisah masa lalu yang membentuk kota ini. Malamnya, makan malam di tepi kota. Ikan bakar panas dengan sambal pedas membuat lidah bergairah, sementara angin malam dan lampu kota menambah hangat suasana. Hari pertama ditutup dengan hati yang puas dan semangat menanti hari berikutnya. Pagi kedua dimulai dengan perjalanan menuju air terjun Curug Tenang. Jalan berkelok, pepohonan hijau di kanan kiri, dan udara yang semakin sejuk membuat perjalanan semakin menarik. Saat melihat air terjun pertama kali, saya terdiam. Airnya jatuh deras, memercik ke bebatuan, dan suara gemericik menciptakan irama alam yang menenangkan. Saya duduk di tepi batu, menutup mata, dan membiarkan suara air mencuci pikiran yang lelah. Siang hari, saya mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno. Melihat benda-benda peninggalan beliau, membaca catatan sejarah, dan berjalan di lorong-lorong rumah, membuat saya seakan berdialog dengan masa lalu. Perjuangan bangsa terasa hidup di sini, dan saya merasa lebih menghargai setiap langkah yang saya ambil. Sore hari membawa saya ke Pantai Tapak Paderi. Matahari mulai condong ke barat, langit jingga memantul di laut yang tenang. Saya duduk di pasir, menatap horizon, dan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Angin laut membawa aroma segar, sementara suara ombak menenangkan jiwa. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak, hanya menyisakan momen sempurna. Malamnya, saya berjalan di sepanjang kota, mencoba jajanan lokal. Kue balok hangat, tempoyak yang unik, dan aroma masakan tradisional membuat malam semakin hidup. Saya menulis beberapa catatan kecil di buku perjalanan, membiarkan pengalaman hari ini mengendap dalam memori. Hari terakhir, saya berangkat ke Danau Dendam Tasudah. Danau tenang dikelilingi pepohonan hijau, burung-burung berkicau. Saya menyewa perahu kecil dan mendayung perlahan di permukaan air yang cermin, memantulkan langit dan pepohonan di sekitarnya. Udara segar dan suasana damai membuat saya ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Siang hari, saya singgah ke pasar tradisional Bengkulu. Berjalan di lorong-lorong pasar, saya mencium aroma rempah, berdesak dengan warga lokal yang ramah, dan mencari oleh-oleh, kerajinan tangan, kain songket, dan kerupuk kemplang. Semua barang ini terasa seperti membawa pulang sepotong cerita Bengkulu. Menjelang sore, saya menuju bandara untuk penerbangan pulang ke Jakarta. Saat pesawat meninggalkan tanah Bengkulu, saya menatap ke bawah, pantai, danau, dan kota yang hangat ini semakin kecil, tapi kenangan dan pengalaman yang saya bawa tetap terasa besar di hati. 3 hari di Bengkulu bukan sekadar perjalanan, ini adalah pengalaman menyatu dengan alam, sejarah, budaya, dan hati yang membuat saya kembali ke Jakarta dengan jiwa yang lebih penuh dan damai. Share dan subscribe untuk update konten lainnya.